Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan trader Indonesia dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya. Setelah hari kemarin saya tidak mengeluarkan video karena satu dan lain hal, ada sedikit gangguan rekan trader. Oleh karena itu hari ini saya coba mengeluarkan video lagi. Kita menganalisa lagi, kita mencari sesuatu yang terbaik untuk bisa ditradingkan hari ini. Saya akan memberikan informasi, saya akan memberikan analisa agar rekan trader bisa memahami apa yang terjadi pada pasar hari ini. Dan seperti biasa rekan trader, kita akan masuk dalam 3 segmen. Segmen pertama kita akan melihat apa yang terjadi hari kemarin. Segmen kedua kita akan membahas tema harian kita pada hari ini. Tema harian selalu punya hubungan dengan apa yang terjadi pada hari ini. Dan yang paling terakhir kita akan menganalisa pergerakan yang terjadi pada hari ini. Oleh karena itu rekan trader, tanpa buang waktu lama lagi, mari kita coba lihat bagaimana keadaan pasar di hari kemarin. Rekan trader, keadaan pasar di hari kemarin sangat luar biasa. Kita bisa lihat bahwa dolar Amerika semakin naik dan naik terus. Faktor utama adalah Donald Trump. Kita udah nggak bisa bilang apa-apa lagi. Donald Trump memberikan pengaruh yang sangat luar biasa terhadap pergerakan pasar di dunia. Memenangkan pertandingan pemilu, membuat dolar Amerika kuat, dan menekan mata uang lainnya. Sedangkan untuk euro angka saham dolar, dengan semakin menguatnya apa yang terjadi pada indeks dolar Amerika menguat, membuat euro angka saham dolar ini mengalami sedikit pelemahan. Dan dia kembali turun rekan trader sampai di posisi 1.05921. Ya. Selanjutnya untuk pound sterling rekan trader. Untuk pound sterling masih tetap jatuh lagi terus rekan trader, imbas dari pergerakan ekonomi, pergerakan politik yang terjadi di Amerika. Pound sterling semakin jatuh dan berada di posisi 1.27162. Sedangkan untuk gold benar-benar babak belur, dipukul habis-habisan, KO benar-benar. Gold turun ke 2.588 dan ini sesuai dengan apa yang telah saya bilang di webinar saya bahwa kemungkinan besar kalau ini terjadi maka 2.790 adalah nilai yang paling tertinggi yang bisa terjadi pada gold tahun ini. Apabila memang sesuai dengan apa yang terjadi rekan trader. Kemenangan Donald Trump membuyarkan semuanya, rungkat semuanya. Ini membuat gold bisa turun sampai level 2.579. Dari angan-angan 2.800, 2.900 rupanya dia turun. Waduh, gold ini gara-gara Om Donald nih bikin gold turun ya. Dan untuk USD Yen Jepang rekan trader, USD Yen Jepang masih terus mengalami penguatan sempurna dalam sejarah. Naik menembus 155.154 ya. Ini sangat luar biasa. Oke rekan trader, ini adalah apa yang terjadi pada hari kemarin ya. Dan rekan trader, bagaimanakah tema harian kita pada hari ini? Hari ini kita akan membahas tentang peluang penguatan emas dimulai. Nah, ini dia. Kenapa saya angkat tema ini? Karena secara teknikal rekan trader, emas ini sudah mulai mengalami penguatan. Mari kita langsung lihat aja di platform. Secara garis besar rekan trader, kalau kita lihat emas pada hari ini secara teknikal, dia perlahan namun pasti sudah mulai memberikan tekanan dan mencoba untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Secara teknikal rekan trader. Tapi rekan trader, secara teknikal kan itu teknik. Tapi secara fundamental tunggu dulu rekan trader. Hari ini rekan trader, kalau rekan trader lihat hari ini nanti rekan trader nanti malam itu akan ada data inflasi yang akan dikeluarkan ya. Itu akan ada data inflasi yang dikeluarkan. Nah, ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Nanti pada pukul 20:30 ada IHK inti bulan Oktober yang berada di seputaran 0,3% dan diperkirakan dia masih tetap 0,3%. Begitu pula dengan IHK bulan Oktober ya. Inflasi bulan Oktober dia berada di 0,2%, masih tetap. Tapi untuk secara tahunan
dia mengalami sedikit penguatan ya, dari 2,4 jadi 2,6. Nah, inilah yang akan menjadi patokannya rekan trader. Ini harap rekan trader memperhatikan hal ini karena sesuai dengan apa yang telah saya tulis ya hari ini tentang penguatan bertahap menjelang rilis IHK. Ini rekan trader bisa lihat dan bisa dipahami bahwa ya, apabila nanti data inflasi ini dia mengalami penguatan, ya, dia benar-benar akan memberikan pengaruh terhadap pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan. Ya, rekan trader bisa langsung baca aja di sini. Keren juga nama saya ya, di bawah Stephen Innes ya. Waduh, tulisan saya gila juga ya, bisa bersaing dengan orang-orang analis-analis di luar sana ya rekan trader ya. Jadi rekan trader, kita bisa lihat bahwa secara garis besar kebijakan yang diambil oleh The Fed ini akan benar-benar sangat dipengaruhi oleh kemenangan yang terjadi yang diperoleh oleh Donald Trump. Dan kalau kita lihat bahwa penguatan yang terjadi sekarang itu sudah mulai terjadi, tapi secara garis besar dia akan terjadi bertahap. Kenapa terjadi bertahap? Karena tendensi yang terjadi di lapangan akibat kemenangan yang dilakukan oleh Donald Trump dan kekuatan seorang Donald Trump mempengaruhi ekonomi dunia memberikan tekanan karena dolar Amerika mengalami penguatan yang signifikan. Oleh karena itu rekan trader, secara garis besar, secara teknikal memang emas mulai naik. Tapi naiknya itu bertahap rekan trader dan akan dilihat dari data ekonomi. Emas itu sudah mulai turun karena secara garis besar Bank Sentral Cina juga sudah menghentikan proses pembelian emas. Kenapa Cina membeli emas rekan trader? Karena Cina itu dia menampung emas sebagai cadangan karena nanti kalau seumpamanya BRICS mata uangnya benar-benar di launching dan dikeluarkan, mereka itu berpatokan terhadap gold. Jadi Cina harus membuat hal tersebut supaya memberikan kekuatan terhadap mata uang BRICS nanti rekan trader. Dan memang cara Cina untuk menampung emas ini memang ya mau gimana lagi, itu adalah sesuatu strategi ekonomi sekaligus strategi politik yang diambil oleh Cina rekan trader. Di samping memang Cina pun juga adalah negara yang benar-benar konsumen emas terbesar di dunia. Nah, oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader bahwa penguatan yang terjadi secara bertahap pada emas, secara garis besar itu ini akan dilakukan, tapi ini sudah terjadi dan pasar berespon hal tersebut, tapi harap diperhatikan juga data IHK yang terjadi. Plus nanti Jumat dini hari ada pidato yang akan dikeluarkan oleh Jeremy Powell. Oleh karena itu, saya pikir bahwa koreksi kenaikan adalah hal yang biasa, tapi secara garis besar tendensi secara mingguan hari ini lebih ke bearish. Saya pikir dalam satu minggu ada beberapa bullish lah ya, tapi setelah itu secara garis besar dia ada bearish. Sehingga kita lihat bahwa kenaikan secara bertahap adalah hal yang biasa, merespon apa yang terjadi, tapi pergerakan satu minggu yang terjadi pada emas lebih banyak ke tendensi bearish. Dan apabila itu terjadi, emas punya peluang untuk turun lebih dalam lagi. Oke rekan trader, demikianlah tema harian kita pada hari ini dan sekarang kita langsung masuk ke analisa teknikal. Seperti biasa analisa teknikal kita masuk dari indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika hari ini rekan trader dia bergerak sangat luar biasa dan kalau kita lihat indeks dolar Amerika hari ini dia masih tetap dalam tendensi bullish. Kekuatan bullish yang terjadi terhadap indeks dolar Amerika masih kuat. Saya bisa bilang bahwa dia ini bisa naik sampai ke level paling maksimal menurut saya itu bisa sampai di level 106.198. Tapi sabar dulu rekan trader, kita lihat dulu sebelah kanannya gimana. Oh ini udah yang paling tertinggi ya rekan trader ya, 106. Sebenarnya masih ada juga sih yang lebih tinggi lagi sih. Ya. Nah ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya dan peluang untuk pelemahan masih tetap ada ya, pelemahan masih koreksi masih bisa ada. Ya seperti biasa dia bisa melemah sampai level paling terendah itu di seputaran sini 105.816. Jadi secara garis besar indeks dolar Amerika dia akan bergerak ya dari level paling tertinggi di seputaran 105.816 sampai 106.198.
Bagaimanakah untuk euro Uncle Sam dollar? Untuk euro Uncle Sam dollar rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa euro Uncle Sam dollar tendensi bearish hari ini masih terus berlanjut. Saya bisa bilang bahwa bearish ini akan berlanjut terus, jangankan sampai di 1.05 921, dia bisa lebih bearish lagi sampai level paling terendah di posisi 1.05702. Tapi hati-hati, pembalikan arah pun juga bisa saja terjadi dan dia bisa naik lagi di posisi tertinggi di seputaran 1.06431. Nah, di sini ya rekan trader ya. Arah pergerakan terjadi pada euro Uncle Sam dollar. Bagaimanakah untuk pound sterling? Untuk pound sterling rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa pound sterling pada kesempatan kali ini dia masih juga memiliki tendensi yang kuat untuk bearish. Ya, saya bisa bilang bahwa bearish ini masih bisa terus terjadi dan tidak terlalu kemungkinan dia bisa turun sampai level terendah di 1.26941. Tapi sekali lagi hati-hati, pembalikan arah bisa saja terjadi dan peluang untuk dia naik ke posisi yang tertinggi akibat rilis inflasi bisa saja terjadi sampai level paling maksimal itu di posisi 1.28123. Ya. Ini harap diperhatikan oleh kita semuanya. Dan untuk gold XAU/USD, sekali lagi saya di tema harian saya bilang gold hari ini agak sedikit koreksi dan peluang penguatan masih tetap ada. Saya bisa melihat bahwa dia ini akan naik sampai di level 2625. Dia kembali lagi ke level 2600. Tapi sekali lagi hati-hati, pembalikan arah bisa membuat dia terbang jatuh lagi, bisa sampai ke level paling terendah di seputaran 2588. Dan untuk USD yen Jepang rekan trader, sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader bahwa USD yen Jepang pergerakan hari ini sangat luar biasa. Dan kita bisa lihat untuk USD yen Jepang, dia punya peluang yang sangat besar naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Saya bisa bilang bahwa dia ini masih bisa naik. Ya paling maksimal itu dia bisa naik sampai menyentuh level 155.514. Tapi hati-hati, pembalikan arah bisa membuat dia balik lagi ke level 154.525. Nah, ini dia pergerakan yang terjadi pada USD yen Jepang. Oke rekan trader, secara garis besar saya telah memberikan analisa teknikal. Sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader, hari ini akan ada news ya. 20.30 waktu Indonesia bagian barat, data inflasi akan dikeluarkan. Dan kalau rekan trader punya waktu dan kesempatan, silakan baca juga artikel saya, artikel Amarket dengan judul penguatan bertahap menjelang rilis IHK Amerika Serikat. Dan rekan trader kalau ada waktu dan kesempatan silakan bergabung bersama Amarket. Ini adalah website resmi kami. Kami selalu memberikan yang terbaik buat rekan trader karena kami percaya rekan trader adalah trader yang terbaik. Oleh karena itu, broker yang terbaik selalu memberikan yang terbaik buat trader yang terbaik. Oke rekan trader semuanya, demikian analisa harian kita. Semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.